Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-9 ya. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi linier pada pajak. Kemudian kita menggambarkan keseimbangan pasar dengan adanya pajak ya. Jadi kalau sebelumnya pajak itu akan menambah harga, ya kan, menambah harga pada keseimbangan pasar, kemudian mengurangi jumlah produk. Nah, berbeda dengan adanya subsidi, subsidi akan mengurangi harga dan menambah jumlah produk yang ditawarkan, gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu definisi subsidi. Subsidi merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap produsen. Nah, nanti subsidi akan kita lambangkan dengan huruf S ya. Jadi S itu artinya adalah subsidi per unit gitu ya. Nah, dengan adanya subsidi, maka beban perusahaan akan berkurang sehingga harga penawaran suatu produk akan turun. Nah, jadi subsidi akan mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Yang sebelumnya kita belajar bahwa fungsi penawaran ya diberikan sebagai A ditambah BQ ya, maka dengan adanya subsidi sebesar S ya per unit, maka fungsi penawarannya berubah menjadi A ditambah BQ dikurang S. Nah, kalau misalnya kita buat dalam bentuk Q, maka Q sama dengan A ditambah B dikali P ditambah S. Yang mana PSS-nya itu adalah harga penawaran setelah subsidi, S-nya adalah subsidi per unit. Lalu kalau misalnya ditanyakan berapa beban subsidi pemerintah, maka kita bisa menghitung dengan simbol subsidi pemerintah kita buat dengan S besar ya. Jadi S besar sama dengan subsidi per unit dikali jumlah produk keseimbangan setelah adanya subsidi ya. Kemudian subsidi yang diterima konsumen dapat dihitung dengan SK sama dengan PE. Jadi PE itu adalah harga keseimbangan sebelum subsidi dikurang harga keseimbangan setelah adanya subsidi dikali dengan jumlah produk keseimbangan setelah ada subsidi. Lalu subsidi yang diterima pemerintah, yang diterima produsen dapat dihitung sebagai SP sama dengan S dikurang SK. Tadi S ini adalah beban subsidi pemerintah, sedangkan SK adalah subsidi yang diterima oleh konsumen. Begitu ya. Jadi ingat bahwa adanya subsidi akan mempengaruhi fungsi penawaran saja, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Nah, berikut ini adalah contoh kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Perhatikan bahwa PS adalah fungsi penawaran sebelum adanya subsidi, gitu ya. Berada pada titik ini. Kemudian ketika ada subsidi, maka titiknya menurun. Ingat bahwa P ini menyatakan price ya. Jadi harganya menurun sehingga titik keseimbangannya ada di sini, yang sebelumnya ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah produknya, ingat bahwa Q ini adalah jumlah produk ya. Jadi jumlah produknya yang awalnya ada di sini ya, anggaplah kita buat ini Q1, maka ketika ada subsidi menjadi Q2. Artinya Q2 lebih besar daripada Q1. Gitu ya. Sedangkan harga, untuk harga lebih rendah.
Oke. Kemudian perhatikan lagi bahwa fungsi permintaannya, ya, ingat kita simbolkan fungsi permintaan itu sebagai PD. Ya, D itu menyatakan demand, PD-nya tetap. Jadi fungsi permintaan dengan adanya subsidi tidak berpengaruh gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggambarkan kurva keseimbangan ya. Nanti kalian bisa baca langkah-langkah ini pada modul yang saya berikan. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi, andaikan diberikan suatu fungsi permintaan, fungsi permintaannya adalah 10 dikurang Q gitu ya. Kemudian fungsi penawarannya adalah 8 ditambah Q. Dengan subsidi S ya, subsidi per unitnya adalah Rp2 gitu ya. Jadi subsidi ini dalam bentuk rupiah. Nah, kemudian ditanya tentukan keseimbangan ya, tentukan jumlah dan harga keseimbangan. Jadi ini price, harga, keseimbangan sebelum adanya subsidi. Kemudian ditanya juga jumlah dan harga keseimbangan setelah adanya subsidi. Ya, berarti kita menentukan keseimbangan sebelum adanya subsidi atau menghitung E. Ya, E ini diperoleh dengan cara membuat suatu persamaan PD sama dengan PS gitu ya. Maka 10 dikurang Q sama dengan 8 ditambah Q. Kemudian di sini kita buat 10 dikurang 8 sama dengan 2Q. Ya, 2 sama dengan 2Q, maka Q-nya adalah 1. Ya kan? Kemudian untuk mencari nilai P, kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan, baik PD maupun PS, maka nanti diperoleh P-nya adalah 9. Ya. Sehingga E kita adalah, kita tulis yang bagian Q dulu gitu ya. Berarti 1,9. Nah, ini jangan terbalik. Selalu ingat bahwa Q itu sebagai sumbu X, sedangkan P itu sebagai sumbu Y. Koordinat suatu titik itu ditulis X, Y. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk Q dan P, ini adalah Q, P. Gitu ya. Kemudian, untuk menentukan titik keseimbangan dengan adanya subsidi, ya berarti kita buat di sini fungsi penawaran dengan adanya subsidi. Maka ini menjadi 8 ditambah Q dikurang 2. Karena subsidi kita tadi sebesar Rp2 per unit. Maka ini menjadi 6 ditambah Q. Sehingga untuk mencari titik keseimbangan setelah adanya subsidi dilakukan dengan membuat persamaan PD sama dengan PSS. Ya, PD-nya tadi adalah 10 dikurang Q sama dengan 6 ditambah Q. Berarti 10 dikurang 6 sama dengan 2Q, atau Q kita sama dengan 4 ya. Jadi 10 dikurang 6 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 2. Dan untuk mencari harga keseimbangan setelah adanya subsidi ya, berarti ini kita simbolkan dengan QS, ini PS, kita masukkan ke persamaan yang ini. Maka 6 ditambah 2 sama dengan 8. Gitu ya, sehingga harga titik keseimbangan setelah adanya subsidi adalah 2,8. Jadi itu adalah titik keseimbangan
Kalau ini untuk keseimbangan sebelum adanya subsidi, sedangkan di sini keseimbangan setelah adanya subsidi. Ya, kalau kita lihat perbedaannya di sini 9 ya, harganya 9, di sini menjadi 8. Sedangkan di sini jumlah produk yang ditawarkan 1, di sini menjadi 2. Jadi harganya semakin menurun, jumlah produk yang ditawarkan semakin banyak. Ya. Oke, kemudian kalau misalkan diminta untuk menggambarkan kurvanya, ya, menggambarkan kurvanya berarti ini ya, kita buat untuk kepersamaan kita. Ini adalah sumbu P, kemudian ini adalah sumbu Q. Gitu ya, ini P, kemudian ini Q. Maka kita lihat tadi PD kita 10 dikurang Q, berarti titik potong untuk sumbu P-nya adalah 0,10. Titik potong untuk sumbu Q-nya adalah 10,0 gitu ya. Jadi anggaplah ini 10, ini 10. Maka kita tinggal tarik garis dari kedua titik tersebut. Nah, ini dia. Kemudian kita tulis di sini 10, ini juga 10. Kemudian untuk menggambarkan kurva penawaran, ya, kurva penawaran kita adalah 8 ditambah Q, berarti P-nya adalah 0,8, Q-nya adalah min 8,0. Jadi ini adalah 8, kemudian ini min 8,0. Ya, kita tarik garis. Nah, ini 8, ini min 8. Kemudian ya, kurva penawaran kita setelah adanya subsidi berarti titik potong pada sumbu P-nya adalah 0,6, pada sumbu Q adalah min 6,0. Ya kan? Maka di sini ini adalah min 6. Ini kita buat 6. Jadi kita tarik. Nah, ini adalah kurva keseimbangannya. Dengan titik ini adalah ES yaitu 2,8, sedangkan titik ini adalah E yaitu 1,9. Ya, jadi langkah-langkahnya sama seperti kita menggambarkan kurva keseimbangan dengan adanya pajak, tetapi kalau pajak dengan adanya pajak maka kurvanya naik, sedangkan kalau adanya subsidi kurvanya turun, gitu ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Kemudian kita lihat di sini ada contoh soal 1. Bila fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 9 dikurang Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2Q dikurang 6, ya, dan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit. Maka, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan sebelum ada subsidi? Kemudian ditanya lagi, berapakah besarnya jumlah dan harga keseimbangan setelah ada subsidi? Kemudian berapa beban subsidi pemerintah, subsidi yang diterima konsumen, dan subsidi yang diterima oleh produsen. Kemudian pada bagian D, gambarkan kurva keseimbangan sebelum dan setelah ada subsidi. Nah, kita mulai mengerjakan yang bagian A, berarti untuk mencari keseimbangan ya sebelum ada subsidi, kita buat persamaan PD sama dengan PS. Ya, PD kita adalah 9 dikurang Q, PS kita 2Q dikurang 6. Nah, 9 dikurang 6 kita jumlahkan, ini 15 ya. Kemudian 2Q
min Q di sini kalau dipindahkan menjadi plus berarti 3Q. Maka Q kita adalah 5. Dan untuk P-nya ya, maka P sama dengan, kita substitusi ke persamaan PD kita, berarti 9 dikurang 5, 4. Ya, sehingga E di sini adalah 5,4. Ya. Kemudian, berapakah besarannya jumlah dan harga keseimbangan setelah ada subsidi? Berarti kita buat ES diperoleh dalam persamaan PD sama dengan PSS. Ya. Kalau PS kita 2Q dikurang 6, maka dengan adanya subsidi PSS menjadi 2Q dikurang 6 dikurang 3. Jadi 2Q dikurang 9. Sehingga di sini kita buat 9 dikurang Q sama dengan 2Q dikurang 9. Gitu ya. Maka ini 9, min 9 dipindahkan ke kiri menjadi 9 tambah 9, 18. 2Q dikurang Q menjadi 3Q. Maka Q sama dengan 6. Gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah QS. Kemudian, untuk mencari PS-nya, berarti PS itu kita substitusikan ke persamaan 2Q dikurang 9. Ya. Maka 2 dikali 6, 12 dikurang 9, 3. Jadi ES kita di sini adalah 6 dan 3. Gitu ya. Jumlah produknya adalah 6, sedangkan harga keseimbangannya adalah 3. Gitu. Jadi harganya menurun, jumlah produknya semakin naik gitu ya. Oke, kemudian berapakah beban subsidi pemerintah? Maka beban subsidi pemerintah S ya dihitung dengan cara S kecil, jadi ini S kecil kita ya, Rp3, dikali dengan jumlah keseimbangan, jumlah produk keseimbangan setelah ada subsidi. Jadi S dikali QES gitu ya, QES-nya adalah 6. Maka ini adalah 3 dikali 6, 18. Kemudian subsidi yang diterima oleh konsumen ya, berarti kita buat SK sama dengan P. Jadi PE ya, ini PE kita dikurang PES. Jadi 4 dikurang 3 dikali dengan QES ya. QES-nya adalah 6. Jadi kita peroleh di sini 6. Sedangkan subsidi yang diterima oleh produsen adalah S dikurang SK sama dengan 18 dikurang 6, hasilnya 12. Gitu ya. Jadi ini rumusnya nanti bisa dilihat pada bagian atas tadi ya. Nanti dengan adanya latihan yang banyak, rumus ini akan otomatis diingat dan bisa dipahami gitu ya. Kemudian gambarkan kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi gitu. Berarti di sini kita gambarkan, kita akan gambarkan di sini. Jadi ini adalah sumbu P ya kan, kemudian ini adalah sumbu Q. Nah, kalau kita lihat tadi PD kita adalah 9 dikurang Q. 9 dikurang Q. Artinya pada sumbu P titiknya adalah 0,9, pada sumbu Q 9,0. Kemudian PS adalah 2Q dikurang 6. 2Q dikurang 6 ya, maka
pada sumbu P-nya memotong di titik 0,-6, sedangkan pada sumbu Q-nya pada titik 3,0. Ya kan? Kemudian untuk fungsi penawaran dengan adanya subsidi, berarti 2Q dikurang 6 dikurang 3 menjadi 2Q dikurang 9. Pada sumbu P, titik potongnya adalah 0,-9, sedangkan pada sumbu Q adalah 9/2, 4,5,0. Gitu kan? Berarti di sini kita ada -6 dan ada -9. Ini kita ganti. Nah, kita naikkan kurvanya karena ada -6 dengan -9 ya. Kita gambarkan yang ini terlebih dahulu, 0,9, 9,0. Jadi ini adalah 9 ya. Kita umpamakan ini juga 9, ini sumbu P, sumbu Q. Ini 9, kita tarik garis. Nah, ini adalah fungsi permintaan ya. Jadi ini adalah PD. Kemudian untuk menggambarkan 0,-6, berarti -6 di sini dengan 3,0. Ini 9, di sini 3 ya. Jadi ini 3, ini 6, -6, maka saya tarik garis. Nah, ini dia. Kemudian ini kita kasih nama PS, lalu PSS berarti -9, kemudian 4,5. Nah, di sini 4,5. Maka kita hubungkan, saya buat di sini misalkan dengan warna purple. Nah, ini dia. Ya, ini adalah PSS. Jadi, ini keseimbangan dengan adanya subsidi yaitu di titik 6,3. Sedangkan keseimbangan sebelum adanya subsidi pada titik 5,4. Gitu ya. Jadi ini adalah kurva keseimbangan kita ya, dengan membuat titik potongnya terlebih dahulu pada sumbu P dan sumbu Q, masing-masing untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran sebelum subsidi, dan fungsi penawaran setelah ada subsidi. Ya, ini gambarnya yang lebih rapi ya. Oke, jadi ini adalah penjelasannya. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian di sini ada soal latihan. Soal latihan ini diberikan fungsi permintaan sebagai berikut. Ini sebagai PD, ini sebagai PS. Ya, kemudian ada subsidi per unitnya Rp3. Nanti silakan dikerjakan. Ya, dicoba dikerjakan untuk bagian nomor 1 sampai nomor 4 ya. Tadi kita sudah membuat contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan soal latihan ini. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan pada grup kita. Ya, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Selamat siang, terima kasih.